Hai semuanya. Halo. Hai. Di episode kali ini ngobrol bareng psikolog mau membahas tema yang paling banyak diminati sama orang-orang nih. Karena kan kita kemarin bikin mini survei di Instagram masing-masing. Mau bahas tema apa sih untuk kali ini? Nah, biasanya peminatnya paling banyak itu soal percintaan. Nah, percintaan yang paling banyak diminati ternyata adalah soal move on. Move on nih. Nah, kira-kira kalau pengen tahu move on itu harus gimana, move on itu apa, caranya seperti apa, tonton terus sampai habis. Nah, mungkin pertama-tama kita bahas dulu nih sama Vio, sama Rizka. Kok Vio-nya kesini? Salah, kebalik. Nggak apa-apa biar. Ya udah, gue ulang ya sama Vio, sama Rizka. Kenapa sih orang-orang tuh banyak banget yang request soal move on? Ini pasti kalian sebagai psikolog, sebagai temen atau di lingkungan kalian itu pasti banyak banget yang dapat curhatan dari teman-teman sendiri atau saudara sendiri. Gimana sih cara move on? Gue masih sedih nih, masih kepikiran mantan. Kayak gitu. Kenapa sih sebenarnya orang tuh minatnya tinggi untuk move on? Kenapa kita harus move on? Kalau menurut secara psikologis nih ya, secara teoritis, seseorang itu kan harus sehat secara mental. Nah, ketika seseorang ini masih terpaku atau masih, kalau bahasa kita tuh masih terfiksasi lah ya, terfokus dengan masa lalu, itu berarti dia belum bisa move on nih, belum bisa, ya bahasa awamnya lah ya, belum bisa move on, belum bisa berpikirnya itu belum bisa ke depan. Dia masih terus-terusan fokus sama masa lalunya, masih terus-terusan fokus mikirin apa yang sudah dia pernah alami kayak gitunya. Ini kurang sehat nih sebenarnya. Jadi yang bagus adalah ketika dia sudah tidak di kondisi itu, dia sudah bisa menerima, kemudian bisa melewati masa sekarang dan masa depannya dengan lebih baik, kayak gitu sih. Gejalanya biasanya ada beberapa nih, tergantung orangnya gitu kan. Ada yang orang habis putus susah buat nyari pacar baru. Ada yang Udah dapat pacar baru, justru malah cara dia move on itu ya harus punya pacar baru dulu gitu. Terus kita berarti bahas perilakunya dulu ya, perilaku ciri-ciri orang nggak bisa move on. Kayak gitu ya tadi berarti. Jadi kalau dia udah putus susah cari pacar baru atau susah cari pasangan baru, tapi kalau udah punya pacar juga masih bisa dikategorikan dia tidak bisa move on, tapi masih kayak stalking sosial medianya gitu kali ya. Memang jadinya kayak banyak perilakunya tuh bukan cuma ke calon pacar atau orang atau gebetan gitu ya. Tapi mungkin ke teman-teman juga berpengaruh. Kayak misalnya ketika dia belum move on dari mantannya, biasanya perilaku dia ke lawan jenis siapapun itu akan beda tuh. Contoh misalnya kalau kita harus tahu dulu alasan putusnya kenapa. Kalau alasan putusnya biasanya nggak baik-baik, ada pengalaman yang nggak enak, ada yang atau mungkin lebih ekstrimnya pengalaman yang traumatis. Biasanya dia setelah putus nggak bisa move on, berpengaruh ke cara dia berinteraksi sama lawan jenis, ke teman-temannya. Jadi kayak benar-benar nutup diri gitu. Terutama misalnya kalau cewek tuh kalau ada cowok ngajak ngobrol tuh pasti punya prasangka dulu tuh gitu kan. Oh, dia PDKT nih sama gue nih, padahal gue nggak mau sama dia orangnya kayak gini-gini. Padahal atau dia langsung kayak Susan itu kayak takut, wah jangan nanti dia kayak gini nih gitu ya. Oke, jadi itu bisa jadi kategori ada perasaan tidak aman gitu. Insecure ya, ada perasaan insecure. Atau simply bisa kayak gini nggak sih? Misalnya dia ngumpul sama teman-teman atau sama keluarga, tapi dia tuh bahasa itu mulu gitu. Bisa. Jadi orangnya tuh yang dibahas sama. Nah, biasanya kayak gitu ya. Itu ciri-cirinya juga ya. Jadi misalnya si A nih sebenarnya udah putus lama nih, 6 bulan atau setahun bahkan sama si B. Tapi setiap dia ketemu sama sepupunya atau sama temennya yang kenal juga sama si B, biasanya bahasa itu si B apa kabar gini, atau dulu gue tuh gini-gini loh sama si ini gitu, masih dibahas terus kayak gitu. Itu juga salah satu ciri-ciri sih seseorang tuh belum bisa move on gitu. Oke. Ada lagi, Vi? Kalau waktu pacarannya tuh kenangan baik semua gitu ya, pengalaman enak semua, terus putusnya juga putus baik-baik, dan alasan putusnya itu mungkin dari variabel di luar mereka berdua gitu. Itu biasanya susah move on karena dia masih merasa itu jadi memori yang buat dia sulit untuk dilupakan, dan dia udah terbiasa, dia udah terhabituasi, dia pengen
hubungan dia selanjutnya itu juga kayak gitu. Jadi sama dia tuh akan dijadikan Standar, gitu. Nah itu kadang yang bikin susah move on ya karena dia udah punya standar dan dia berharap laki-laki lain atau perempuan lain yang akan jadi pasangannya dia punya standar at least Kayak segitu Itu gitu. Atau bisa lebih jadi tinggi. dikatakan nggak bisa move on juga ya. Oke, jadi misalnya kayak si A pacaran sama si B, dulu tuh si A nggak pernah ngelarang-larang atau mungkin dia selalu nanyain kabar di chat. Nah, kalau dapat pacar baru tanda pacar lebih cuek, terus dia jadi ngebandingin gitu kan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, gue susah banget nih move on gitu. Yang pertama harus ditanyain adalah kenapa alasan putus dari yang pertama itu kenapa? Dari situ kita jadi punya patokan kecenderungan perilaku apa sih yang akan muncul di dia sehingga dia jadi susah untuk move on gitu. Oke. Karena emang kalau yang sering cerita ke gue ketika dia cerita tentang mantan ya atau membahas terus-menerus itu kan bisa jadi ciri-ciri dia nggak bisa move on. Dia tuh cuman fokus ke masa lalunya dia atau sekarang si orang itu lagi ngapain atau sedang sama siapa. Jadinya memang bener kata lo tadi, dia nggak pernah berpikir bahwa kenapa ya gue terus mikirin dia. Jadi maksudnya tadi kan lo bilang kita harus menerima dulu kan ketika kita sudah menyelesaikan hubungan. Tapi kalau kita nggak pernah berpikir itu kenapa, jadi kita susah menerima gitu kan. Jadi memang benar kata Vio tadi, mungkin kalau yang lagi susah move on sekarang, coba dipikirin dulu berarti ya, kenapa sih gue susah move on dari dia? Setelah mikir kenapa, dampaknya apa nih? Perubahan-perubahan sikapnya, misalnya dia membandingkan orang lain, terus-menerus membicarakan dia, sedihnya masih berlanjut, apalagi kalau si mantannya itu udah sama orang lain gitu kan. Oke. Tapi sebenarnya mungkin yang selama ini masih suka salah persepsi kali ya. Orang tuh menganggapnya move on itu sama dengan melupakan. Ya nggak sih? Jadi kayak misalnya let's say misalnya gini, kita di dalam satu peers gitu, terus ada satu orang yang bilang gini, lu belum bisa move on lu dari si A gitu, dari mantan lu gitu. Si yang A ini, yang si mantan ini bilang, enggak kok, gue udah lupa kok sama dia, gue buktinya udah pacaran nih sama orang lain gitu misalnya. Tapi sebenarnya lupa itu kan bukan salah satu indikator bahwa dia tuh udah move on. Betul. Move on itu indikatornya adalah berdamai sebetulnya. Kunci keywordnya ya menerima. Damai ya, damai. Jadi dia berdamai dengan masa lalu gitu. Dia udah bisa menerima dan ya udah dia bisa menerima itu masa lalunya dia dan sekarang tugasnya dia adalah menjadikan masa lalunya itu jadi pengalaman dan pembelajarannya dia untuk hidupnya dia ke depan. Oke, jadi setelah tadi kita mencari tahu kenapa salah satu cara menerima bahwa kita tuh move on itu adalah memang tadi yang Vio bilang ya, berdamai ya, kita harus berdamai. Salah satu cara berdamainya adalah mungkin juga kita bisa realize ya bahwa kalau orang lagi pacaran ya pasti bisa putus, terus kita pasti punya ketidakcocokan karena kan dua orang yang berbeda, jadi bisa aja putus gitu ya, kayak kita main game bisa menang bisa kalah gitu. Jadi ini juga bisa putus bisa lanjut. Betul. Jadi manusiawi banget kalau itu terjadi. Ya misalnya gini ya contohnya, kenapa tadi di awal kita bahasnya move on ini terkait dengan kesehatan mental, karena bayangin aja nih misalnya seseorang pacaran, terus dia punya pengalaman melalui sebuah jalan bersama dengan si pacar ini. Let's say depan komplek rumahnya aja deh, pasti kan dia akan lewat situ ya. Dianterin kemana-mana dulu. Dia pergi lewat situ, dia berangkat sekolah lewat situ, dia pulang kuliah lewat situ gitu. Ketika dia nggak bisa move on, setiap kali lewat jalan itu dia akan merasa emosi-emosi yang sedih, merasakan emosi mungkin marah ya kan. Ketika lewat jalan itu, iya ini dulu gue lewat sini sama si A, dulu tuh gue selalu kayak gini sama si A. Ketika lewat jalan itu, kebayang nggak gimana kesehatan mental tuh orang setiap hari setiap lewat jalan itu gitu. Jadi ketika orang itu sudah bisa move on, dia sudah bisa menerima bahwa ya sekarang dia udah nggak sama si A lagi. Ngelewat jalan itu mungkin dia masih akan ingat, oh iya dulu gue pernah lewat jalan ini loh sama si A, dulu gue pernah ketika lewat jalan ini gue pernah ngobrol tentang A, B, C sama si A ini. Tapi bukan lagi tentang marah, bukan lagi tentang sedih. Tapi cukup mengenang aja gitu. Oh iya deh, nanti ke depannya mungkin gue akan lewat jalan ini dengan orang lain, dengan itu pengalaman curhat ya Bu ya? berbeda. Bapak pasti Ada yang nengok, ada yang karena yang di belakang kamera ini ada suaminya Rizka. Makanya kalau mau syuting kayak ginian nggak usah bawa suami, mendingan. Temanya salah nih hari ini nih. Tapi gitu. ya gue nggak habis pikir sama
yang tadi misalnya contohnya Rizka, tiap hari lo lewat situ, terus tiap hari lo sedih gitu. Pasti. Wah, karena itu gini sih, kalau lo nggak pusing bisa, sih. kalau lo belum move on, emosi itu pasti akan ada terus. Kayak yang tadi Vio bilang, emosi-emosi yang negatif itu, perasaan-perasaan marah, perasaan-perasaan kesel itu kan itu ganggu ya. Kebayang nggak sih kita dirundung sama perasaan-perasaan itu gitu setiap hari. Jadi setiap kalau misalnya kita bicara soal move on itu, kita bicara soal kognisi memori terutama gitu kan. Waduh, Karena yang namanya pas saya udah nggak kuliah berapa Iya. lama nih Pak? kognisi itu Bingung. pikiran, memori itu ingatan. Iya, karena kenangan bersama pasangan itu masuk ke dalam long term memory. Sedangkan ketika kita udah putus, memori itu nggak akan hilang gitu. Nah, yang istilah susah move on itu adalah kalau teorinya Bandura itu namanya memory inhibition. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk sulit mempelajari hal-hal baru. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa dia lakukan, sehingga Ada ketika ada hal blocking, baru ada blocking, ada mental barrier-nya. Terutama kalau pacarannya lama ya berarti ya. Terutama itu lebih kalau mempengaruhi dong. bukan berarti. lamanya, tapi lebih ke Intensitas intensitas kesannya, Oke, intensitasnya. seberapa berkesan buat dia gitu. Makanya biasanya orang-orang yang benar-benar susah move on-nya itu udah sampai ke taraf yang ekstrim gitu ya, itu pasti ada unfinished business atau ada kenangan-kenangan yang ibaratnya inhibisinya juga lebih kuat. Inhibisinya lebih kuat, bisa jadi misalnya pernah ada aktivitas seksual, pernah ada kenangan yang mungkin Emosionalnya mempengaruhi tinggi gitu ya. emosionalnya tinggi atau yang berpengaruh ke lingkupnya lebih besar, misalnya ke keluarga dan ya. sebagainya. Oh, misalnya kayak dia udah bawa tuh Deket pacarnya banget, dulu ke iya. rumah, Deket ibunya banget udah sama sayang sama ibunya dia. udah deket banget gitu. Atau Iya, misalnya iya, kita iya. pacaran sama geng temen Iya, temen iya jadi nongkrong attachment-nya tuh sendiri udah lekat banget, lekat kayak lem, lekat banget gitu maksudnya ya. Kebayang ya kalau misalnya. Jadi sebenarnya kenapa tadi yang pertama kali harus ditanyain putusnya kenapa, bukan lamanya. Karena sebenarnya lamanya juga mungkin kurang signifikan berpengaruh kali ya. Maksudnya gini, 5 tahun pacaran tapi LDR, sama yang cuma 6 bulan tapi rumahnya sejengkal kan yang pasti setiap hari beda ketemu tuh. pasti akan beda. Ya durasi mengalahkan salah. Jarak. Durasi masih kalah sama kualitas sih, Iya. berarti ya. Jadi Iya. maksudnya bukan masalah seberapa lama dia pacaran, cuman kualitas hubungan yang terjadi ketika dia menjalin hubungan tuh seperti apa. Ya, itu yang bisa mempengaruhi kenapa orang bisa lama move on gitu ya. Jadi gue lebih ke wondering sih, berarti kan sebenarnya kalau orang putus, ada orang yang mengakhiri, ada orang yang diakhiri gitu kan. Nah, si Iya. move on ini kan lebih seringnya terjadi ketika kita putus bukan karena kemauan kita. Kayak tadi misalnya Vio bilang, Diputusin, karena misalnya. entah diputusin atau misalnya orang tua nggak setuju, jadi Iya. mau nggak mau kita harus putus atau Atau beda agama. sorry ada beda agama gitu. Nah, tadi tuh maksud gue adalah gue mau mengaitkan kalau memang misalnya ada orang yang hubungannya berakhir bukan karena keinginannya dia, terus dia jadi susah move on, dia tuh harus apa sih supaya bisa move on gitu kan? Pasti ini menjadi pertanyaan yang diinginkan oleh orang-orang yang baru putus, yang Nah, baru berpisah. Ini gitu. juga banyak dibahas ya. Ini tuh kita nggak bisa bilang bahwa ada cara-cara tertentu, ada satu cara yang pasti bisa bikin lo cepet move on. Nggak ada sih sebenarnya, karena nggak ada cara mutlaknya ya. balik lagi semua orang punya cara coping masing-masing yang beda-beda. Semua orang punya cara mereka ngehandle stresnya sendiri masing-masing gitu. Dan lagi gini, masing-masing orang pasti punya level grieving tuh kedukaannya. punya level kedukaan yang beda. Ada orang yang bilang gue susah move on, tapi sebenarnya dia nggak seberduka itu. Ada orang yang bilang enggak, gue baik-baik aja, tapi dia sangat berduka ternyata di dalamnya gitu, karena Denial kehilangan ya. sosok Denial. itu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi secara yang paling gampang buat menurut kita, yang paling gampang adalah ketika seseorang udah merasa ini nggak sehat nih, pola ini udah nggak sehat, yang pasti identifikasi dulu sih, identifikasi dulu. Yang gue rasakan ini sebenarnya sehat apa enggak sih? Kenangan yang terus-terusan mengusik gue ini, apakah ini cuma sekedar gue ingat, ataukah ini memang secara emosional mengganggu gue atau enggak? Kalau menurut gue gitu sih yang pertama. Oh, karena sebenarnya masih ketika kita putus sedih itu masih wajar. Jadi betul. bedakan bukan berarti ketika kita berpisah tuh nggak boleh sedih. Betul. Jadi ada batas wajarnya ya. Jadi harus diidentifikasi kita tuh kategorinya nih memang sedih ya wajar karena baru putus atau nggak bisa move on gitu ya. Karena perasaan berduka itu kan pasti ada. Ketika kita ya mengalami perubahan ya, yang kemarin biasanya kita kemana-mana sama-sama, kita biasanya melakukan aktivitas tuh berdua, terus sekarang jadi enggak, jadi harus soliter sendiri, harus independen sendiri kemana-mana gitu. Ya pasti kan beda, pasti ngerasa sedih, pasti ngerasa
lonely, ngerasa kesepian, itu wajar sih. Tapi berapa lama, terus seberapa mengganggunya, itu sih yang harus diidentifikasi. Nah, ketika someone udah ngerasa, oh oke, gue udah 3 bulan nih. Ada orang yang ngerasa 3 bulan, putus, masih sedih-sedih terus, masih ingat-ingat terus, keganggu. Ya udah, berarti dia butuh bantuan kan gitu. Ada juga orang yang ngerasa udah 6 bulan, gue masih inget, tapi nggak apa-apa, tapi gue nggak apa-apa nih 6 bulan, tapi gue nggak apa-apa, gue masih Gak mengganggu aspek apapun dalam hidup ya. Gue bisa membuka diri gue kok, kenal orang baru, kenal cowok baru, kenal cewek baru, gue bisa nih gitu. Ya berarti dia fine gitu. Jadi kita identifikasi diri sendiri dulu sih harusnya, menurut gue ya. Vio mungkin mau nambahin nggak? Ada stage-nya gitu kan. Kalau di grief 5 stage of grief-nya Kubler-Ross itu dia bilang pertama itu kita denial. Jadi kalau misalnya putus, enggak kok, ya mungkin gue cuma putus tapi gue masih baik-baik aja gitu. Ntar juga balik lagi. Gue masih sayang sama dia juga pasti masih sayang kok sama gue yang Gak usah gitu. ngegas. Iya, santai. Kan udah move on, santai. Iya, Habis itu anger. Baru di situ mulai marah-marah. Habis itu dia mah nggak sayang gue, kayak gitu ya, marah-marah tuh contohnya kayak gitu. Marah pun bisa macam-macam sih, bisa marah ke lawannya, bisa marah ke diri sendiri. Atau dia bisa nyari pelampiasan gitu kan. Oh, ini gara-gara ini nih dia jadi orang tiga. Yang kayak gitu-gitu. Jadi dia mulai menyalahkan lingkungan. Terus abis itu mulai depresi gitu karena udah nggak bisa apa-apa, udah ngerasa nggak berdaya. Gitu ya. Ada fase depresi itu biasanya fase yang paling bawah tuh. Paling gitu. drop banget ya. Abis itu baru mulai namanya bergaining itu kita mulai tawar-menawar. Kita mulai berpikir, kita mulai mencari reasoning, makna kenapa pembenaran. Kayak pembenaran kita gitu mencari ya. pembenaran. Oh ya mungkin dengan putusnya gue bisa mendapat yang lebih baik, kayak gitu. Mungkin itu sebenarnya bentuk defense juga berarti ya. Itu bentuk defense juga gitu. Setelah bergaining baru acceptance gitu, baru kita bisa menerima bahwa ya udah memang sudah lewat gitu. Tapi setiap orang kan pasti untuk si stage-nya ini kan berbeda-beda ya, durasinya ya. Yang gue lihat selama ini dari orang yang sharing cerita karena susah move on ke gue adalah dia jadi susah move on karena step-nya itu dia lompatin. Jadi memang stage-nya itu nggak bisa dilompatin. Itu sistemnya lu harus sukses dulu di setiap fase, baru lu bisa lanjut ke stage karena gue berikutnya. menemukan kok ada yang dia tuh langsung ke depres gitu, tapi sebenarnya dia belum ngeluarin emosi angernya dia gitu. Jadi itu menurut gue membuat dia jadi muter-muter di situ aja, nggak bisa sampai ke tahap selanjutnya yaitu accept gitu. Mungkin misalnya. Itu berarti kita harus identifikasi juga kali ya, maksudnya ketika kita sadar bahwa gue udah mulai nggak sehat nih, gue udah ngerasain ini. Apa sih yang udah terjadi sama gue gitu ya? Jadi flashback dulu nih kan, kita identifikasi dulu apa aja sih yang udah gue rasakan. Apakah gue udah marah? Apakah gue udah itu kali? Iya, dia bisa. Karena kalau kita menghadapi fenomena move on ini, tadi kan memang benar kata Vio, ada yang berfokusnya itu di kognisi dan juga memori. Sebenarnya ada lagi menurut gue emosi kan. Emosi itu yang paling mendominasi lah dari si move on ini, sehingga mempengaruhi pola pikir kita, perilaku kita. Jadi harus dikeluarin dulu gitu. Harus dikeluarin dulu. Angernya boleh, silakan marah, nggak apa-apa tuh, wajar gitu. Nangis juga wajar. Marah semua orang ya. Tapi nggak usah marah-marah di media sosial juga gitu. Oke. Terus habis bergaining tadi acceptance. Biasanya orang otomatis bisa langsung accept ketika dia sudah melewati semua fase-fase itu ya. Dan itu durasinya beda-beda ya. Maksudnya ada yang cuma 3 bulan, ada yang setahun, dan baik lagi tergantung dari kualitas hubungan yang dimiliki ya. Dan biasanya orang itu akan stuck di satu fase aja tuh yang lama. Biasanya kalau misalnya griefnya lama itu biasanya stuck di satu fase. Misalnya stuck di fase depresi gitu. Dari depresi dia nggak bisa bergaining nih, dia nggak ada kemauan dan kurang mampu untuk bergaining, untuk mencari pembenaran, untuk mencari reasoning gitu ya. Makanya dia stuck tadi juga. Bisa blocking itu tadi juga, makanya dia stuck di depresi. Atau misalnya dia stuck di denial nih, dia ngerasa gue masih sayang kok sama dia, dan gue yakin dia juga masih sayang sama gue, makanya mau putus juga gue tinggal usaha lagi juga dia bakal balik lagi, yang kayak gitu-gitu bisa aja. Dia nggak lanjut ke stage berikutnya. Nah biasanya
orang-orang yang kayak gini yang stuck di satu fase tertentu itu yang mungkin butuh bantuan. Butuh bantuan itu bisa curhat ke teman gitu. Oke, jadi ini kita udah mulai masuk ke tahap membantu Bagaimana caranya? maju dari bener-bener move on ya gitu. Jadi pertama tadi ada curhat sama teman mungkin atau sama orang lain. Mungkin juga kalau dari gue nambahin, pokoknya dikeluarin aja deh emosinya, mau curhat, mau nulis, mau bikin video atau enggak telepon mantan buat nyelesain masalah. Ya mungkin ada unfinished business Iya, dan gitu. karena biasanya yang bikin susah move on karena masih ada rasa penasaran, masih ada unfinished business. Selesain dulu biar nggak penasaran, jadi kehidupannya bisa lebih maju lagi. Rizka ada mau nambahin nggak cara move on? Paling ini ya, coping aja sih. Kalau orang-orang kan punya coping strateginya beda-beda. Ada orang yang kalau misalnya dia ngerasain stres atau sedih gitu, gue pengennya tidur aja deh. Ya udah, lo puas-puasin deh tuh tidur. Tapi ya setelah itu lo mikir gitu ke depannya, atau enggak stage yang harus lo lewatin tuh apa lagi gitu. Jangan stuck aja di situ gitu. Jadi doing something you like lah gitu, melakukan sesuatu yang lo suka. Tapi kan ada juga nih orang yang gue mau coping, tapi coping gue justru malah ngingetin gue sama dia. Misalnya nih, gue sukanya olahraga, tapi biasanya gue kalau olahraga sama dia, gue kalau setiap olahraga malah jadi inget. Kayak gitu, ada juga kan yang kayak gitu. Jadi carilah kegiatan yang membuat lo tuh merasa nyaman gitu. Lo lakukan sendiri atau lo lakukan dengan orang lain yang bisa membuat lo tuh menerima kondisi bahwa sekarang lo udah gak sama dia lagi gitu sih. Pokoknya kuncinya kalau menurut gue, orang move on itu jangan kebanyakan bengong atau diem aja. Doing something lah, mau sendiri kayak mau sama orang. Misalnya kalau mau sendiri ya banyakin, misalnya fokusin ke kerjaan gitu, atau hobinya dilakuin, ditekunin supaya pikiran kita tuh lebih tersalurkan ke situ gitu. Lebih produktif lah ya, jadi lebih positif. Jangan di kamar terus, itu karena malah makin bikin kita terngiang-ngiang masa lalu gitu ya. Oke guys, jadi dari semua pembahasan kita tadi mungkin kita tarik kesimpulan aja bahwa fenomena susah move on ini memang terjadi ketika kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu kita atau kenangan kita sama mantan yang lama, mantan pacar, mantan suami, siapapun lah yang sudah tidak bersama kita lagi sekarang. Kenapa kita harus move on? Karena move on itu, kalau kita nggak susah move on itu nanti jadinya mental kita yang kehambat ya, keganggu, jadi nanti sering sedih, terus produktifnya juga jadi berkurang dan segala macam, dan nyusahin orang juga gitu, karena kan mungkin kita ceritanya yang sama terus, nangis terus, jadi mengganggu lingkungan kita di sekitar kita gitu. Nah, caranya adalah yang pertama tadi Vio membahas bahwa move on ini atau grieving ini berduka nih, ada stage-nya ya, ada apa Vi tadi? Denial, anger, depression, bargaining, dan sampai accept. Nah, untuk move on caranya kita harus bisa melewati semua stage itu satu persatu dan sudah selesai di step itu. Jadi jangan langsung lompat ke accept. Karena untuk accept itu kita harus bisa menerima dulu bahwa dia itu sekarang ya memang udah nggak sama kita lagi. Terus kalau kita langsung bilang bahwa udah kok gue udah bisa justru accept malah kok, belum itu ya. namanya Denial ya. Itu berarti kalian masih ada di stage denial. Jadi banyakin refleksi diri sih. Jadi jangan malah berfokus ke masa lalu atau kenapa kejadian kalian putus, tapi lebih sekarang fokusnya kenapa kita putus. Terus sekarang kita lagi ada di tahap mana nih? Apa yang terjadi sama diri kita supaya kita bisa sadar dan bisa menentukan langkah selanjutnya kita harus ngapain, kayak gitu. Semoga kita bisa lebih cepat move on dengan menjalani stage satu. Buat yang baru putus, nggak usah sedih, wajar aja ya putus. Kalian nggak sendirian, silahkan cari teman buat cerita atau nulis diary itu nggak akan dikatain norak juga ya, kayak sekarang tuh nulis diary, nulis blog masih boleh. Silahkan cari media kalian untuk mengeluarkan emosi kalian. Semoga yang lagi nonton sekarang yang belum bisa move on bisa cepat move on. Ya Vio, ya Rizka, udah move on kan?